Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sistem autentifikasi atau sistem login pada sebuah aplikasi. Jadi langsung saja kita mempelajarinya. Pertama di sini kita mulai dengan membuat folder baru namanya out. Bisa dengan klik kanan new folder, kemudian buat nama foldernya out. Setelah itu kita membuat dua file namanya login dan register. Nah, setelah itu kita akan membuat halaman loginnya seperti ini, dan untuk referensi dari templating halaman login bisa kita masuk ke folder public asset, kemudian kita scroll ke bawah, ada situ namanya page login. Nah, ini kita copy semuanya dan kita salin pada halaman login black yang sudah kita buat. Nah, setelah kalian mengcopy paste semuanya, coba kalian lihat di video ini. Kalian sesuaikan seperti ini. Kemudian jangan lupa hubungkan asetnya pada public. Setelah itu kita scroll ke paling bawah, dan juga jangan lupa untuk aset pada JavaScript-nya. Setelah itu mari kita sesuaikan pada bagian tampilan halaman loginnya. Di sini pada bagian di sini bisa kita buat untuk menampilkan alert pemberitahuan, misalnya jika ada error, misalnya validasi dari inputan. Contoh, ada kolom user belum diisi, ketika dia tekan tombol submit, ada keterangannya bahwasanya kolom username harus terisi gitu ya. Kemudian ini adalah session untuk menampilkan ketika error username dan passwordnya salah. Jadi kalian buat seperti ini. Untuk di bagian di bawah tulisan sync in your account, kemudian kita scroll ke bawah. Pada form actionnya kita membuat routing namanya out login. Kemudian metodenya post, jangan lupa kita kasih token CSRF. Setelah itu kita sesuaikan, awalnya di sini ada login di template-nya kan email. Dari email kita ganti ke username, tipe datanya teks. Kemudian kita membuat di sini value old datanya. Kemudian placeholder-nya username. Kemudian kita sesuaikan juga untuk pada password. Nah, untuk yang di bagian check remember ini atau lupa password ini, kemudian kita comment, kita codingannya kita matikan dengan cara kita klik, maksudnya kita tekan Ctrl garis miring untuk menonaktifkan baris codingannya. Kemudian di sini kita memasukkan routing register. Misalnya di sini ketika kita mengklik ini masuk ke halaman register, kemudian ketika kita klik sign in masuk ke halaman login. Nah, setelah itu perumpamannya seperti yang saya jelaskan tadi, karena step by stepnya kita selesaikan secara bertahap-tahap kan. Nah, setelah kalian membuat halaman ini, kemudian kita atur juga pada register. Nah, untuk yang di register ini kita buka pada aset tadi, ini page register, kita copy semuanya, Ctrl A, kemudian kita pastekan pada register blade yang sudah kita buat. Kemudian sesuaikan juga seperti yang kalian lihat ini. Jangan lupa untuk link asetnya. Kemudian scroll pelan-pelan, kalian perhatikan. Untuk yang register ini nanti untuk tibanya belakangan atau pertemuan selanjutnya kita bereskan. Sementara register blade ini sampai di sini saja dulu, karena sekarang kita belum sampai untuk register, karena sekarang hanya membuat sistem login. Di sini kita akan menggunakan akun super admin terlebih dahulu. Akun super admin ini
kita membuatnya menggunakan seeder, bukan melalui register, ya, melalui seeder data pada Laravel. Nah, untuk yang sementara, untuk register blade-nya kita buat seperti ini dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang sekedar untuk menampilkan halaman register. Nah, setelah kalian menyesuaikan seperti yang kalian lihat, lanjut kita pergi pada controller. Nah, di sini kita membuat out controller. Jadi cara membuat out controller seperti yang pernah saya jelaskan. Kita ketik di sini php artisan make controller out controller. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian tekan enter, akan membuat out controller secara otomatis. Setelah itu, setelah akan buat out controller, kemudian kita akan membuat fungsi pertama di sini adalah fungsi login untuk menampilkan halaman login seperti ini. Setelah itu, setelah kita membuat ini, kemudian kita pergi pada routing web. Nah, di sini kita baru membuat routing khusus untuk out. Jadi kita pisahkan seperti ini, menandakan bahwasanya ini adalah routing untuk autentifikasi. Nah, di dalam routing ini kita membungkusnya dengan grup untuk prefix-nya. Kemudian middleware di atas ini middleware out, di bawah ini middleware-nya GUES. Nah, maksudnya di sini middleware out ini untuk ketika kita mengakses routing login, keadaannya diperbolehkan ketika kita telah login, ya. Baru kita bisa mengakses logout. Kemudian untuk GUES, kita bisa mengakses 3 routing ini ketika kita keadaan belum login. Jadi keadaan kita belum login, maka routingnya adalah GUES, ya. Setelah itu, setelah kita membuat routing ini, di bagian ini, ya, pertama out. Kalau misalnya kalian langsung tulis ketik semuanya boleh, atau kalian langsung mengetik secara semuanya juga bagian kontrolernya boleh. Jadi kalian buat seperti ini. Ini adalah fungsi untuk ngepost data. Nah, nanti di sini ketika dia ngeklik tombol login nanti, ya, sign-in-nya nanti akan menangkap request yaitu username dan password. Ini adalah validasinya. Validasi ketika kolom inputannya kosong, maka akan divalidasi oleh require ini. Jadi dia akan mengirim pesan bahwasanya kolom username tidak boleh kosong gitu, ya. Kemudian di sini ada logika true, nilainya true di sini, ya, false atau true. Untuk mendapatkan nilai false atau true ini kita akan mengirimkan variabel yang isinya ada username dan password. Otomatis nanti di sini pada out item ini akan memvalidasi apa saja yang kita masukkan, username dan passwordnya akan diperiksa pada database apakah akunnya terdaftar benar atau salah pada di tabel usernya. Jika nanti username passwordnya benar, jadi nilai dari logika ini adalah true. Jika passwordnya salah atau username salah, akan memberi nilai false. Kalau nilainya false akan return pada else, kemungkinan keduanya yaitu keterangan username atau password Anda salah. Ketika hasilnya true, dia akan langsung mengenerate session ke Laravel, menyimpan sesi kita lagi sedang keadaan login. Kemudian di sini mengembalikan ke halaman utamanya. Jadi di halaman utamanya kita kasih select kosong,
artinya mengakses langsung pada halaman dashboard. Kemudian fungsi register ini menampilkan halaman register, dan yang di terakhir ini adalah function untuk logout. Jadi ketika kita klik tombol logout, di sini ada fungsi namanya logout akan menghapus semua session pada Laravel. Session menyimpan data kita sebagai login. Setelah dia menghapusnya, berarti kadang kita sudah tidak login kembali dan mereturn ke halaman utamanya, yaitu ke dashboard. Karena kita pakai middleware, otomatis ketika mengembalikan ke halaman dashboard, otomatis Laravelnya, middleware-nya akan mengalihkan kita pada halaman login, gitu ya. Setelah itu kita kembali pada web.php-nya. Kita scroll pada bagian di sini. Ini adalah routing untuk membungkus fitur-fitur pada menu, maksudnya membungkus menu-menu pada halaman websitenya. Misalnya ada dashboard, kemudian ada user gitu ya. Di sini ini adalah routing untuk halaman dashboard. Kemudian di sini adalah routing untuk halaman user ya. Jadi di sini kegunaan dari prefix ini untuk mendeklarasikan bahwasannya ini adalah routing untuk user. Biasanya kalau kita tanpa menggunakan prefix ini, kita biasanya membuat seperti ini. Users garis miring, nah seperti ini. Kalau kita menggunakan grup prefix ini, kita tidak perlu lagi membuat seperti ini. Otomatis sudah ada di sebelum belakang indeksnya sudah tertulis otomatis user garis miring index gitu ya. Itu kegunaan dari grup ini prefix. Kemudian kita lanjut pada bagian di sini. Saya jelaskan kembali. Di sini adalah middleware-nya. Nah, untuk yang di sini di bagian routing yang di sini seperti kalian lihat yang saya blok ini. Nah, di sini kita membungkusnya dengan routing yaitu out. Karena out di sini autentifikasi, kita bisa mencari filenya di middleware authenticate. Nah, ini adalah fungsi dari middleware bernama out. Nah, di autentikasi ini berfungsi sebagai ketika dia belum login, dia berusaha mengakses halaman dashboard atau user. Ketika dia belum login ya, terdeteksi dia belum login, dia akan mengalihkan ke halaman login. Login terlebih dahulu, baru dia bisa mengakses halaman yang dia maksud, gitu. Selagi dia masih dibungkus dengan out, ya. Setelah kalian membuat seperti ini routingnya, kemudian di sini kita sudah bisa mencoba untuk apanya. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu ada yang stepnya yang kelewat. Setelah kita membuat bagian halaman loginnya seperti yang tadi, kemudian kita buka database, kemudian seeder. Nah, di sini ada dua file baru yaitu akun seeder dan role seeder. Cara membuatnya, kalian buka terminal, kalian bisa mengetik seperti ini, php artisan make seeder, kemudian kalian buat di sini akun seeder. Setelah itu kalian tekan enter. Oh, ada typo di sini untuk titik duanya hanya satu. Kemudian setelah kalian membuat perintahnya seperti ini, komentarnya kalian tekan enter. Setelah kalian tekan enter, kalian ketik kembali di sini membuat role seeder, gitu ya. Setelah kalian tekan ketik membuat role seeder, kalian tekan enter. Karena saya sudah membuat terlebih dahulu, filenya sudah ada. Setelah itu kalian buka di sini untuk role ya. Jadi kalian sesuaikan seperti ini. Jadi di sini di dalam fungsi run ini, fungsi run,
kita pertama membuat menampung variabel rules, adalah rule yang akan kita masukkan pada tabel rule di database. Kemudian di sini adalah fungsi create datanya. Kita melakukan secara looping, melooping datanya. Dia akan melakukan perulangan, mengstorkan datanya satu persatu pada tabel role di database-nya atau di PHP MyAdmin. Setelah kita membuat fungsi seperti ini, ya, kalian coba perhatikan di sini, jangan lupa use app models-nya, jangan lupa kalian bikin untuk memanggil fungsi dari role. Setelah itu kita kembali pada consider. Di consider ini kita membuat fungsi seperti ini, membuat atau meng-create data superadminnya. Kemudian di sini ada namanya relasi untuk menyinkronkan pivot table. Di sini kan kita akan menyeting akun superadmin ini role-nya adalah superadmin. Jadi kita menggunakan sintak seperti ini, roles attack 1. Maksud 1 ini adalah urutan data pada database, pada tabel role. Pastinya nanti urutan pertamanya adalah data pertamanya kan superadmin. Nanti kita pastikan dulu routing data superadmin itu di angka 1 indeksnya. Kemudian kita buat seperti ini. Setelah itu jangan lupa kita buka di sini models user. Nah, di sini kita membuat fungsi namanya roles. Dia belongs to many pada role. Jadi kita akan membuat relasinya. Fungsi relasinya yaitu public function role return this belongs to many dan relasinya pada model role. Jadi di sini kita memanggil model role, jadi kita tidak perlu memanggilnya di sini lagi karena sudah otomatis sudah terpanggil. Kita maksudnya tidak perlu lagi memanggil di sini use app model role karena kita membuat fungsinya pada file model, kita tidak perlu menggunakan itu, jadi langsung saja seperti ini. Nah, setelah itu barulah fungsi dari role ini jalan. Jadi ini adalah roles ini adalah nama dari fungsi yang kita panggil pada model role. Yang ini roles. Roles ini adalah bagian fungsi yang kita panggil pada di sini. Nah, ini adalah sintaknya untuk menyinkronkannya. Datanya apa? Datanya yang ini satu adalah kita targetkan sebagai role-nya superadmin. Nah, setelah kalian membuat seperti ini untuk dua seeder ya, dua file seeder, kemudian kita masuk ke database seeder. Nah, di sini kita akan membuat dua fungsi baru ini. Kita akan memanggil pertama role-nya terlebih dahulu, role seeder, kemudian role akun seeder. Kita harus berurutan ya, jangan terbalik karena di sini kita kan di akun seedernya memanggil roles ya. Ketika akun seedernya di atas, maka dia akan mengeksekusi akun seeder terlebih dahulu. Nanti dia menjalankan fungsi dari ini. Sedangkan data role-nya belum ada di database, jadi akan error. Jadi kita berurutkan store data role-nya terlebih dahulu ke database, kemudian baru kita membuat akunnya melalui seeder. Nah, setelah kalian membuat seperti ini pada database seedernya, jadi di sini kita ketik PHP artisan make PHP artisan db sheet seperti ini. PHP artisan db sheet. Nah, dia akan men-shading data ke database karena di sini saya sudah menyelesaikan, maksudnya sini sudah membuat seedernya, jadi akan ada error seperti ini. Coba saya hapus terlebih dahulu.
rows, coba saya hapus. Nah, oke, data row-nya sudah kosong. Coba kita lakukan kembali yang tadi. PHP artisan db sheet. Kalau berhasil di hasilnya seperti ada error di sini. Artisan db sheet rowseeder. Sepertinya nggak ada yang salah ya. Coba kita tes kembali. Coba kita cek terlebih dahulu errornya apa di sini. Di sini udah betul rasanya ya. Terus oke, nah jadi yang bagian ini kita hapus terlebih dahulu ya. Ini indeks ini berarti tidak perlu. Kita hapus kemudian, nah saya ulangi lagi. Nah di sini kan kalian kan database-nya kan masih kosong ya. Jadi kita sudah membuat seedernya. Kalian ketik di sini php artisan db sheet. Nah seperti ini untuk memanggil semua seeder yang ada di database seeder. Kemudian kalian kita tekan enter. Nah ini adalah tanda berhasilnya kita melakukan seeder dua file row seeder kemudian akun seeder. Coba kita lihat di row-nya di database telah berhasil kita men-store datanya pada database. Lihat seperti yang saya bilang tadi, karena software adminnya ada pada ID-nya 1. Jadi di sini kita membuat ID-nya 1 untuk menyinkronkan pivot table ya. Pivot table-nya role user ya. Nah, kita
Coba kita lihat pivot table-nya. Nah, di sini pivot table-nya sudah menghubungkan antara akun usernya super admin, kemudian role-nya adalah super admin. Jadi di sini sudah menyinkronkan relasinya. Berarti akun set admin ini mempunyai role super admin sekarang ya. Nah, di sini akun usernya sudah tersedia. Ini adalah username-nya, ini adalah password. Nah, jadi ini adalah seperti kalian lihat ini adalah passwordnya sudah dienkripsi. Nah, enkripsi ini kita sudah membuatnya pada akun seeder nih. Jadi kita membuat password tuh kita membungkusnya dengan hashing. Kita melakukan hashing untuk menghasilkan kode unik untuk password agar password kita susah ditebak ketika dia ada seseorang mengakses database-nya. Itu adalah kegunaan dari hashing yang ini untuk menginskripsikan dari angka passwordnya kita ketik 123 menjadi seperti ini pada database. Nah, jadi kita untuk loginnya tetap ketik 1234. Nah, 1345 passwordnya yang kita buat. Jadi dia akan mencocokkan kode ini, akan mengkonversikan kembali pada data awalnya adalah 1234. Jika datanya cocok pada yang kita ketik di menu login, kalau cocok datanya berarti kita sudah memasukkan passwordnya yang benar. Nah, itu tibanya untuk bagian hashing ini. Nah, setelah itu baru kita coba testing. Kita masukkan akunnya, username-nya, kemudian passwordnya kita tekan tombol sign-in ini. Nah, di sini kita telah berhasil menggunakan sistem loginnya. Kita sudah login pada halaman dashboard. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita kan tadi kan saya menjelaskan fungsi dari out ini guys. Ketika middleware-nya guys ini, berarti routing yang ini, 3 routing ini diakses ketika kita keadaan belum login kan. Coba kita akses kembali. Karena sekarang kita sudah statusnya sudah login. Out, register, saya tekan enter. Nah, di sini kenapa routingnya masih menuju ke home? Seharusnya kita akan menyetingnya mengembalikan ke halaman utamanya aja. Jadi untuk routing home ini kita tidak ada, jadi kita atur ulang pada filenya yang ada di sini. App, kemudian kita buka folder provider, kita buka file routing service provider. Nah, di sini kita ganti seperti ini /0. Kemudian kita kembali. Jangan lupa kalian save ya, tekan Ctrl S, pastikan semuanya sudah save. Karena saya di sini sudah menggunakan fitur yaitu auto saving ya. Jadi setiap ada perubahan ketikan codingannya otomatis langsung tersimpan ya. Tidak perlu saya klik save ini atau Ctrl S gitu ya. Nah, setelah itu setelah kita membuat seperti ini di bagian root service providernya, coba kita kembali pada halaman dashboard. Dari press kita ketik kembali di sini routingnya out register yang kita buat tadi, kita tekan enter. Nah, dia akan mengembalikan pada halaman utama dan tidak mengizinkan kita masuk ke halaman register karena kita sedang login pada halaman atau login pada sistem tersebut. Nah, di sini ada yang berbeda seperti yang kalian lihat kan, punya kalian kan di sini ada menu-menunya kan di atas ini sudah saya hapus, kemudian di bawah ini sudah saya tampilkan mana yang penting. Nah, kita lanjut, kita akan membereskan pertama di bagian header ya. Kita kembali ke Visual Code. Kita buka di sini resource, view, layout, kemudian kita masuk pada header. Nah, di header ini kalian sesuaikan seperti yang kalian lihat.
Ini bagian di sini kita matikan, ini adalah fungsi dari search engine. Karena sekarang tidak kita gunakan, kita matikan dengan cara kontrol garis miring, kita blok dulu, kemudian kita tekan kontrol garis miring. Setelah itu di bagian sini kita mau matikan juga codingannya, baris codingannya yang ini. Setelah itu kita akan mematikan baris codingannya untuk yang ini juga, profile dan inbox ini tidak kita gunakan. Sisanya yang ini logout. Jadi di sini kita masukkan routing logoutnya yang sudah kita panggil, yang sudah kita buat di bagian sini. Routingnya kita panggilkan. Kemudian header, kita kembali ke header. Setelah kalian mengetik routingnya di sini, mungkin kita panggil routingnya. Kemudian kita refresh halamannya. Coba kita klik di sini tombol apanya, ada tombol user di sini, logo user, kemudian kita klik logout. Ya, nah jadi sini akan langsung meredirect kita kembali ke halaman login ya. Karena tadi kan sebelumnya pada out controller kita redirect pada URL /0. Artinya /0 ini kan dashboard ya, kita buat tadi kan seperti ini. Karena kita telah menggunakan middleware. Nah, kalau untuk mengakses halaman dashboard itu harus login dulu. Nah, baru dia langsung menampilkan halaman login. Login kembali, kita coba login kembali. Langsung kita masuk ke halaman dashboard ya. Tengok, kalian perhatikan URL-nya adalah /0 seperti ini. Ini adalah halaman dashboard atau URL utamanya. Setelah itu, kita akan membereskan di bagian kiri. Jadi kita buka di sini kembali resource, view, layout di bagian sidebar. Di bagian sidebar ini kita perhatikan dari bagian bar sini yang ada menu apps, ini apps. Kita scroll ke bawah sampai, nah, coba kalian perhatikan kursor saya di sini ya, ini kursor saya, ini saya tetapkan di sini. Ketika saya scroll ke bawah, lurusannya berarti sampai di sini kita matikan ya, nih dari sini sampai sini. Awalnya seperti ini, jadi kita tekan kontrol garis miring untuk menonaktifkan codingannya. Kemudian kita cari di sini bagian ini apanya, template bawaannya, bagian sini. Kalian bisa apa namanya, melihat hasil template-nya, preview template-nya. Kalian bisa membukanya tuh seperti ini, public, asset, bagian index, kita cari index HTML page. Ini index HTML. Kemudian kita buka seperti ini pada browsernya. Setelah kita buka seperti ini, nah coba kita perhatikan pada single menu ya. Nah, ini ada single menu. Maksud single menu itu dia tidak memiliki drop down. Nah, jadi kita pakai ini untuk letak pada menu user. Nah, jadi kita cari, ini adalah widget. Nah, coba kita kembali ke codingannya. Kita cari di sini, Ctrl F, widget. Nah, di sini sudah ketemu widgetnya. Kemudian kita copy sampai sini seperti ini. Dari LI sampai tutup LI-nya. Kita copy, kita scroll paling atas, di sini kita pastekan. Nah, setelah kita pastekan, jadi kita ini adalah hasil pasteannya, ini yang ini. Setelah kalian pastekannya seperti ini, kemudian kita ubah di sini routingnya, kita panggil routing user index. Kemudian di sini untuk apanya, untuk ikonnya kita buat seperti ini, single icon.
untuk yang dashboardnya kita buat seperti ini. Jadi yang ini kita change ya. Kalau misalnya kalau template bawahnya kan ada nih logo bentuk user di dashboard ya. Jadi di sini logo bentuk user tuh kita pindahkan ke user, sedangkan yang ada logo chart ini kita pindahkan pada dashboard seperti ini ya, biar sedikit sesuai karena di halaman dashboard kan ada previewnya kan menampilkan ada grafik gitu ya. Setelah itu kita lanjut kembali ke halaman sidebarnya. Nah, jadi kalian sesuaikan untuk kelas ikonnya seperti ini. Ini untuk user, ini untuk dashboard. Nah, setelah itu silahkan kita sesuaikan. Kita kembali pada apa lagi ya? Nah, di controller kita akan membuat halaman user ya, yang ini ya. Kita akan membuat halaman menampilkan data user. Nah, setelah itu kita coba di sini buat folder baru namanya user. Kita buat folder baru nama users, kemudian kita membuat file index pada folder user. Nah, setelah itu kita akan mengambil referensi dari templatingnya untuk halaman usernya dari table data tables yang ini ya. Nah, coba kita buka codingan HTML yang ini, kita masuk ke public asset, kita cari di sini page maksudnya data tables, di sini ada data tables HTML. Nah, di sini coba kita cari bagian body-nya. Nah, di sini ada content body start. Nah, di sini bisa coba kalian perhatikan kursor saya ini mengarahkan pada baris ke 98. Jadi di sini ada click to collapse the rank. Jadi untuk mempersingkat codingannya, merapatkan codingan. Nah, jadi kita copy nih, kita blok semuanya. Kita Ctrl C. Kemudian kita pastekan pada halaman user index ini. Kita pastekan semuanya. Kemudian hasil pasteannya yaitu yang ini, hasil yang kita pastekan. Setelah itu kita buat seperti ini sessionnya. Pertama kita ketik di sini extend layout main, kemudian kita membuat session untuk detailnya. Selanjutnya kita membuat konten yang kita copy barusan pada HTML tadi, kita bungkus dengan konten untuk menampilkan pada template-nya. Kemudian di sini kita membungkus untuk script. Nah, yang ini kita abaikan dulu. Yang ini kita abaikan terlebih dahulu, yang ini ya. Nanti kita step-stepnya. Setelah kalian membuat seperti ini dari ini sampai sini, nah, selanjutnya kita akan membuat controller namanya php artisan make controller user controller. Nah, kalian ketik. Nah, karena saya sudah memiliki user controllernya, akan memiliki keterangan seperti ini ya. Berarti kalau kalian belum ada, akan keterangannya muncul ini sukses telah membuat controllernya. Jadi kita kembali pada folder app, masuk ke user controller. Nah, pada user controller kita akan membuat fungsi index seperti ini. Nah, kalian buat seperti ini yang kalian lihat. Setelah kita membuat seperti ini, selanjutnya kita kembali pada routing. Ya, bagian di sini. Nah, pastinya kalian sudah mengetik routing yang untuk user index. Jadi inilah fungsi dari routing user untuk memanggil halaman ini, mengambil halaman user. Nah, jadi setelah kalian membuat routingnya seperti ini, kemudian coba kita akses halamannya, kita klik halaman usernya. Jadi kita bahwasannya kita sudah memanggil halaman routing user indexnya pada menu user yang ada di sidebar ini. Ketika kalau kita sudah
memasukkan routingnya, kemudian kita bisa merefreshnya, kemudian kita panggil, kita klik ini, dia akan menuju ke halaman user. Nah, jadi kan kalian kan mengcopy bagian sini tadi kan, codingan yang mana tadi ya. Nah, kalian tadi kan mengcopy bagian tadi yang apa namanya, page data table. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan punya saya di pada menu index. Mana index tadi ya? Index. Hilang ya. Index. Nah, indeksnya kalian sesuaikan seperti ini. Yang ini kita matikan saja. Kemudian yang di sini tuh ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini nih kita hapus karena tidak kita gunakan. Jadi awalnya di sini posisinya, terus saya hapus, kemudian di sini kita ganti user, dan ini nih kita matikan codingannya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Pada bagian ini coba kita tes di sini. Nah, jadi kan awalnya kan codingannya ada dua kayak ini kan, calls awal yang calls call, yang terakhir kolom yang untuk yang apanya yang ini kan ada dua kolom tabel nih, baris atau dalam halaman tuh ada cardnya tuh ada dua kolom, card pertama yang ini, kedua yang ini. Jadi kita akan menghapus yang di bawah ini. Nah, cara menghapusnya di bagian sini kan ada dua nih, ini satu, ini satu. Nah, yang ini kita hapus, ini kita hapus. Jadi sisanya seperti yang kalian lihat ini. Nih, row, kolom yang ini. Nah, setelah kalian hapus, tadi kan awalnya kan ada di satu lagi di bawahnya kan. Setelah kita hapus. Nah, pada di sini kita lihat. Nah, di sini kita bagian card detailnya ganti ke data user. Kemudian di bagian tabel, kalian hapus saja seperti ini. Bawaannya kan tabelnya seperti ini nih. Ya, panjang ke bawah. Nah, jadi yang bagian ini kalian matikan saja, kalian collapse biar lebih singkat codingannya. Kemudian hapus gitu ya tabelnya. Setelah kalian hapus, kalian sesuaikan seperti yang saya buat ini untuk tabelnya. Ini untuk tabel pada halaman indeks. Setelah kalian membuat seperti ini, nanti saya scroll pelan-pelan apa-apa saja yang ada di indeks user. Jadi seperti kalian lihat, ini saya scroll pelan-pelan. Nah, setelah buat seperti ini, kita akan menggunakan data tables. Kalian bisa mengetiknya di sini di URL-nya. Data tables responsive mobile. Nah, di sini kita akses halaman websitenya yang bagian mobile support responsive yang ini ya. Kita klik yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita akan membuat tabel kita seperti ini, ada apanya? Responsifnya. Nah, jadi di sini kita lanjut ke bawah ini. Kita akan mengcopy ini terlebih dahulu untuk memanggil fungsi dari data tablesnya. Kita copy. Setelah kita blok ini, kita copy ya. Nah, kita copy, kemudian kita pastekan sini. Di sini. Setelah itu, nah, jadi maksud dari push ini, dia akan push ini sama fungsinya seperti session content ini. Bedanya, push ini fungsinya khusus untuk menghubungkan script, untuk script JavaScript menghubungkan pada layout main. Nah, jadi di sini kita buka kembali main blade-nya pada layout main. Kita scroll ke bawah. Nah, bedanya nanti di sini kita menggunakan stack.
Kalau di konten kan kita menggunakan YAML. Nah, di sini untuk script khusus untuk JavaScript kita menggunakan stack di sini ya. Stack script namanya. Kemudian kita buka kembali index blade-nya yang di usernya. Di sini menghubungkannya menggunakan push. Kita nge-pushkan codingan script ini pada halaman main blade utamanya, gitu ya. Nah, setelah kita membuat seperti ini untuk scriptnya, kemudian kita kembali pada main blade-nya. Di bagian sini, coba kita perhatikan. Nah, kita kembali pada halaman data tables, example yang tadi, halamannya. Jadi, link-link aset ini kita copy semuanya. Sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 link aset. Jadi kita klik kanan, copy link address, kemudian kita pastekan sini satu-satu seperti ini. Nah, jadi setelah kita membuat seperti ini, kita masukkan pada main blade-nya semua link di JavaScript ini pada script paling bawah yang ini. Kita kasih keterangan di sini, jangan lupa seperti ini ya, menandakan bahwasanya ini adalah script untuk data tables responsive mobile. Oke. Setelah itu kita lanjut pada CSS. Nah, CSS ini kita lakukan dengan hal yang sama. Kita scroll ke atas. Kita akan memasukkannya pada bagian dalam head struktur HTML. Kita buat seperti ini. Kita copy linknya satu-satu. Copy link, kemudian kita pastekan pada sini 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, setelah kita membuat seperti ini, barulah kita bisa refresh halamannya. Pastikan dulu maksudnya pastikan terlebih dahulu kita sudah memanggil datanya di share gini ya, share, kita refresh. Nah, ini adalah tanda berhasilnya kita membuat atau mengimplementasikan library data tables pada project kita. Nah, sebelumnya di sini kita tambahkan ada text dark ya, biar supaya teks pada tulisan tabel ini hitam ya, berjelas. Kalau tanpa ini, nah dia akan abu-abu warnanya, agak kurang jelas karena bawaannya di sini kan HTML-nya kan tidak ada menggunakan teks teks tipenya dark ya. Jadi kita membuat nih teks darknya agar tulisan dari tabelnya menjadi warna hitam. Nah, oke. Nah, sampai di sini coba kita cek lagi ya, atau ada yang kelewatan apa-apa saja yang sudah saya ajarkan. User middleware autentikasi, provider, database, seeder sudah, kemudian resource out, layout, headernya sudah kita sesuaikan, main blade-nya sudah, kemudian sidebar, oke sudah, kemudian di routingnya. Nah, coba kita cek satu-satu ya. Mungkin kalian sesuaikan nanti di punya kalian. Kita mulai pada awalnya out controller. Kita membuatnya seperti ini. Kemudian di sini ada user controller yang kita pilih seperti ini. Kemudian untuk middleware-nya kita setting ini routingnya. Setelah itu pada model user kita relasikan rule-nya belongs to role, belongs to many namanya, tipe relasi yang kita pakai. Kemudian selanjutnya kita tengok perubahan dari role service. Sini perubahannya pada baris ini. Kemudian kita scroll lanjut bagian database seeder. Di sini ada akun seeder. Kemudian role seeder. Kita buka, kita sudah membuat seperti ini. Kemudian kita lihat di sini role usernya. Oke. Kemudian kembali kita ke
resource. Di bagian login kita sudah membuat seperti ini. Oke. Untuk register, saya ulangi lagi ya scrollnya untuk halaman login ya. Nah, jadi untuk halaman register seperti ini, kemudian login seperti ini. Jadi saya gunakan untuk previewnya supaya kalian bisa menyesuaikan lagi, atau ada yang kekurangan. Jadi kalian bisa mengetik ulang lagi setelah saya menampilkannya satu persatu seperti ini. Oke, sudah login, sudah register dan login sudah. Kemudian kembali kita ke header. Kita headernya seperti ini kita buat. Oke. Lanjut pada main. Dari main kita scroll ke atas, kita lihat di sini kita melakukan menambahkan link untuk data tables, link asetnya untuk CSS. Kemudian kita scroll ke bawah, kita menglinkkan untuk JavaScript pada responsive data tables gitu ya. Nah, di sini ada memanggil script untuk halamannya, script tip halaman website menampilkan pada layout main. Kita menggunakan stack di sini ya, stack scripts. Kemudian kita lanjut pada sidebar seperti ini. Routingnya ini routing row dashboard, user index. Kita scroll ke bawah. Oke. Jadi kita lanjut lagi bagian user index. Kita scroll lagi dari atas pelan-pelan. Oke, dah. Nah, jadi ini yang tadi yang ada stack script, kita memanggilnya, kita mengpassing fungsi script pada halaman main menggunakan push. Kita nge-push script ini ke sini ya. Pastikan ya di sini jangan kalian pindahkan ke atas. Jangan ya. Karena nanti ketika merender halamannya, nah, tengok, lihat. Dia merender codingan itu dia step by step dari atas sampai ke bawah. Karena codingan script itu kan letaknya di atas ini, jadi dia akan memanggil fungsi script yang di bawah. Ini dia tidak akan memanggil fungsinya karena untuk kode scriptnya belum terrender. Nah, jadi kita renderkan dulu library-nya. Kita renderkan dulu library yang ini. Barulah kita bisa memanggil fungsi yang ada di bagian index ini. Nah, coba kita refresh. Nah, baru data tablesnya jalan kembali. Oke. Nah, saya rasa sudah ya materi untuk pertemuan ke-7 ini ya. Nah, coba kita ada satu lagi. Kita cek di bagian web.php. Kita lihat di sini dari atas sampai scroll. Ini adalah routing untuk out. Ini adalah untuk fitur-fitur yang lain, dashboard, ini routing untuk users. Oke. Nah, rasa jadi kita sudah membuat untuk sistem login dan menampilkan list usernya. Nah, kenapa saya membuat videonya seperti ini? Dikarenakan sebelumnya saya sudah nge-record ya, sambil ngoding gitu kan. Ternyata ketika keadaannya saya lagi record video pertemuan ke-7 ini, rumah saya mati lampu, jadi progres record OBS-nya hilang. Nah, jadi karena jadi terpaksa saya selesaikan codingan ini sampai selesai untuk materi pertemuan ke-7, baru saya record ulang. Jadi saya review saja ke kalian. Apa-apa aja step-stepnya kita lakukan perubahan pada materi ke pertemuan ke-7 ini. Nah, jadi saya jelaskan seperti ini. Nah,
ada ketinggalan ya, yang saya jelaskan di bagian sini. Mungkin agak sedikit terbalik. Nah, asal dari ini, alert yang kuning ini, saya ngambil referensinya dari sini. Kalian bisa lihatnya pada, kita buka dulu sampel apanya. Kita jalankan dulu ke browser index HTML ya, ini untuk melihat preview dari templatenya. Coba kita scroll pada plugin widget kan, Bootstrap alert ya, Bootstrap alert. Nah, di sini saya menggunakan alertnya pada ini ya, ini alert ALT, atau bukan ALT yang tadi, solid ALT ya, solid ALT ini. Jadi saya gunakan bagian ini. Jadi cara mencarinya, kalian bisa masuk pada public, asset, kemudian kita cari di sini UI alert ya. Jadi di sini ini bagian UI alertnya. Tadi kan solid ya, solid ALT, ini dia solid ALT. Scroll ke bawah. Nah, yang ini yang saya copy, saya pindahkan pada halaman login. Ini ya, di sini, dan saya di sini saya modifikasinya. Oke. Rasa-rasa sudah ya untuk pertemuan ke-7 ini. Pastinya kalian banyak pertanyaan nanti ya, ada yang kurang mengerti. Fungsi ini nih buat seperti ini, apa fungsinya, apa itunya, kenapa buat seperti ini, kenapa buat seperti itu. Mungkin boleh kalian bertanya ketika kita tatap muka pada labor. Kemudian mungkin boleh juga kita bertanya, berdiskusi pada, kita kan ada grup WA ya, grup kelas web framework di WA. Jadi kita diskusi di forum tersebut. Kalau misalnya kalian ada memiliki banyak pertanyaan pada video yang saya buat untuk pertemuan ke-7 ini. Nah, setelah itu, dan terakhir ya, setelah kita melakukan progres pertemuan ke-7 ini, kita buka terminal. Nah, pastikan terlebih dahulu kalian telah login akun GitHub-nya. Oke, kita coba tes login ke akun GitHub. Kemudian kita cancel dulu, kita lewat sini aja ya. Oke. Nah, ini kita masukkan akun GitHub kita. Setelah itu kita klik di sini continue. Nah, coba kita kembali buka Visual Code-nya. Nah, di sini sudah terhubung memproses login autentifikasi GitHub. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu di browsernya kita klik open. Coba kita periksa. Nah, kita klik kembali yang ini, sync in to synchron. Continue. Open. Error di sini, error. Oh, udah. Nah, jadi kita sudah meloginkan akun GitHub kita pada Visual Code. Kemudian karena kita sudah menggunakan GitHub kan, seperti ini.
Nah, kita kan sudah membuat repositorinya rental mobil. Nah, kemudian di sini kembali kita ke Visual Code. Nah, kita akan mengupdate repositori GitHub kita, khususnya repo yang bernama rental mobil. Nah, jadi di sini setelah kita mau melakukan progres pertemuan ke-7 ini, kita ketik di sini git commit min-m. Nah, di sini kita kasih komitnya pertemuan ke-7 ya. Git commit, oh salah. Kita ada terlewat satu, git add spasi titik enter. Gunanya untuk memasukkan semua perubahan ini, masukkan ke git ya tiba ya, masukkan semua perubahan pada git. Setelah itu kita bisa melihat status change-nya seperti ini, berarti sudah stack-nya change, perubahannya maksudnya tadi perubahannya sudah masuk ke state namanya change perubahan ini. Selanjutnya kita beri commit tadi kan, commitnya yaitu git commit min-m pertemuan ke-7. Nah, setelah kita memberi commit seperti ini, kita tekan enter. Nah, jadi semua file perubahan tersebut sudah tercopy. Commitnya itu pertemuan ke-7. Nah, setelah itu kemudian kita git config, kita cek config-nya saya ini apa ya. Oke, kita coba tes dulu lah. Oh, jadi oke. Bentar. Nah, tadi kita setelah membuat commit tadi ya, saya mengkondisikan Visual Code saya belum memasukkan meregistrasi config-nya secara global akun yang ini. Jadi saya atur dulu git config global username user.name kemudian mandatory kemudian enter git config min global user email. Oke. Nah, setelah tadi kan kita sudah membuat commit tadi ya, pertemuan 7. Setelah kita membuat git commit min-m pertemuan ke-7, jadi kita tinggal tekan git push enter. Oh, ada salah di sebagian. Nah, di sini ada salah ya. Nah, enter. Kita ketik kembali git push. Nah, nanti misalnya seandainya menampilkan seperti ini, kita lanjut aja tekan klik di sini sign in with your browser. Kemudian
kita klik di sini authorize. Nah, setelah itu kita coba buka di Visual Code. Nah, di sini kita sudah menyinkronkan, berhasil mengupload progres kita pada GitHub repository rental mobil ya. Nah, ini jadi perubahan semua yang kita lakukan tadi. Nah, tadi kan seperti yang kalian lihat tadi kan ada warna-warni ya, ada hijau, ada kuning kan. Kalau warna hijau adalah file baru, kalau kuning adalah menandakan file yang sudah ada di repository, ada perubahan modifikasi. Itu adalah logo simbolnya warna kuning tadi ya. Nah, jadi warna-warna pada setbar file folder-folder ini sudah hilang, berarti artinya sudah terupdate pada rental mobil yang di sini, di repositorinya. Nah, jadi seperti kalian lihat ini ada perubahan, di sini ada pertemuan ke-7. Oke. Nah, setelah itu kita berhasil menyinkronkan semua perubahan pada yang kita lakukan tadi ke GitHub repository rental mobil. Nah, oke, sekian sampai di sini seperti saya jelaskan sebelumnya. Pasti kalian memiliki banyak pertanyaan. Kalian boleh bertanya pada tatap muka di labor atau boleh bertanya di forum. Kita memiliki forum grup WA kan, ada grup web framework. Kalian boleh bertanya di sana ketika ada kebingungan dalam mengerjakan mengikuti tutor pada pertemuan ke-7 ini. Seperti saya jelaskan tadi juga, saya sudah merecord ya videonya, ternyata mati lampu tengah-tengah merecord. Jadi terpaksa saya selesaikan saja materinya untuk pertemuan ke-7, kemudian saya merekam ulang. Jadi merekam ulangnya menjelaskan seperti melihat preview materi pertemuan ke-7. Nah, jadi saya hanya lihat-lihatkan. Nanti karena itu kan karena saya kan sudah mengcoding duluan kan, jadi kalian susah mengetahui kan error-errornya tidak saya tampilkan. Seharusnya saya tampilkan error-errornya ke kalian. Nanti kalau jika ada error misalnya yang terjadi di kondisi di kalian boleh bertanya di grup WA atau bertemu secara tatap muka pada jadwal pertemuan ke-7 di labor. Kemudian apa lagi ya? Rasanya udah cukup atau ada yang ketinggalan? Intinya pokoknya untuk video yang saya sempatkan, saya buat ini kita melakukan preview karena codingannya nggak mungkin juga saya record ulang berdasarkan langsung ngoding gitu ya sambil nge-record. Soalnya progresnya sudah saya buat gitu ya, nanti ngulangnya lagi lama ya. Oke, saya buat juga video, jadi saya hanya membuat video preview saja seperti yang kalian lihat dari awal sampai akhir. Pastinya seperti saya ulangi tadi, pastinya kalian banyak pertanyaan karena step by stepnya mungkin saya ada lupa ya, step by stepnya ada lupa mungkin. Ya seperti kalian lihat tadi, mudah-mudahan kalian mengerti. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan, pastinya kalian ada pertanyaan tuh. Oke. Lebih dan kurang seperti ini saya sajikan materi pertemuan ke-7. Bila ada kekurangan dan ada kendala teknis dalam merecord videonya seperti saya jelaskan sebelumnya, saya minta maaf. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti video pertemuan ke-7 ini. Saya sudahi pertemuan ke-7 ini. Lanjut kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Terima kasih.